Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Atia Putri dari kelas Palembang. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu, Ibu Asmalana MPD dan Bapak Dr. Andes Laihat MPD. Saya memilih materi landasan antropologi pendidikan karena alasan saya antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang kebudayaan masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri fisik, adat, istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa bahasa. Selanjutnya, di sini ada pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologis mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, sekaligus makhluk sosial. Antropologis mempunyai dua sisi, oslotik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama ialah yang secara tradisional memisahkan antropologis dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya, yang menekan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dengan menjadi kontroversi, sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal dalam artian kesatuan masyarakat yang tertinggal dengan daerah yang sama. Selanjutnya, manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Setiap manusia memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kita pendidik harus sedikit banyak memahami latar siswa, yakni keluarga, budaya, lingkungan siswa. Oleh karena itu, antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Antropologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sama yang kita sadar. Selanjutnya, pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat tentu saja termasuk daerah saya tinggal. Perbedaan geografis mencakup perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti letak daerah, misalnya pantai, daerah pegunungan, daerah tropis, daerah subtropis, daerah subur, daerah tambus, dan sebagainya. Sebagai contoh, pengaruh daerah subtropis, terdapat pola kerja manusia akan berbeda dengan daerah tropis. Pada daerah subtropis, ada musim di mana manusia kekurangan atau tidak dapat bekerja secara penuh, terutama pada musim dingin. Sehingga keadaan ini memaksa manusia daerah subtropis untuk mempersiapkan cadangan makanan untuk musim dingin. Demikianlah pula masyarakat di daerah gersang akan terpaksa bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidupnya dibandingkan daerah subur. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan tersebut melahirkan pula perbedaan kebudayaan, baik dalam wujud ide-ide pola tingkah laku maupun kebudayaan. Di daerah subur seperti di Indonesia, di mana manusia tidak perlu berjuang
bersikeras untuk mempertahankan hidupnya, di mana sumber-sumber alam relatif mudah diambil, membuat manusia juga bermurah hati terhadap sesamanya. Sehingga bila ada seseorang warga masyarakat yang mengalami kekurangan, orang lainnya dengan mudahnya membantu orang yang menderita tersebut. Karena itu, terutama di pedesaan, di mana kebutuhan hidup dari alam sekitar relatif lebih mudah didapatkan. Perasaan gotong royong antar warga masyarakat sangat tinggi. Sebaliknya di daerah perkotaan, di mana tempat saya tinggal, perkotaan di mana manusia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hidupnya. Maka perasaan gotong royong di mana di sini makin menipis dan perasaan individualitasnya lebih tinggi. Hal-hal tersebut juga mempengaruhkan sistem nilai budaya yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk di daerah tempat saya tinggal, yaitu Kota Palembang, yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Yang bersangkutan dengan proses pendidikan tersebut dapat dilepas dari lingkungan geografis dan sosial kultural masyarakat. Studi tropologi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu di ilmu itu sendiri, di negara-negara yang telah membangun sangat diperlukan baik perbuatan kebijakan dalam rangka pembangunan dan perkembangan masyarakat. Landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang berlangsung dari kaidah-kaidah tropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah, misalnya sistem mata pelajaran bahasa, kesenian, dan sebagainya. Mengindividuasikannya perlu diberlakukan kurikulum muatan lokal. Dari paparan di atas, pendidikan perlu dilandasi antropologi karena melalui antropologi kita bisa membuka diri tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan menghargai kebudayaan orang lain. Selanjutnya, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan dan di daerah saya tempat saya tinggal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini berlangsung dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat di tempat saya tinggal tersebut terdiri dari tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, kelibatan partisipasi masyarakat. Setelah saya mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Dan yang ketiga, pemberian pendidik kecakapan hidup. Pendidik kecakapan hidup merupakan pendidik dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar penduduk nasional membaca, menulis, berpikir, memecahkan masalah,
sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Selanjutnya, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini, dan termasuk daerah tempat saya tinggal. Penerapan landasan antropologi dalam saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini ditetapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing di daerah lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi berbudaya sendiri, mengembangkan budaya, mengembangkan cinta tanah air, dan memproduksikan budaya lokal kepada daerah lainnya. Yang kedua, metode pembelajaran karya siswa. Guru mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka suatu pembelajaran di sekolah. Metode karya wisata berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan real dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Misalnya, siswa diajak ke museum kota, percetakan, bank, pengadilan, atau ke tempat yang mengandung nilai sejarah atau kebudayaan tertentu. Yang ketiga, belajar dengan modeling. Terus yang keempat, modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan mode guru atau sebagainya sebagai objek belajar perubahan tingkat laku yang kemudian ditiru oleh siswa. Modeling bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.